Selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah kembali masuk ke bulan yang baru, bulan Juni ini. Kita akan masuki bersama dengan pimpinan Tuhan. Dan seperti biasa, kita akan ada perjamuan kudus. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mempersiapkan untuk perjamuan kudus nanti. Dan pada hari ini, hari yang istimewa, ada satu pribadi yang akan kita sembah, Roh Kudus yang sudah menjadi penolong yang setia bagi kita. Kita mau puji Dia. Kita angkat pujian, api kemuliaan-Mu. Nanti Bapak Idwan akan buka di dalam doa. Haleluya. Berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Haleluya. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat. Berkumpul Tuhan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sembah Dia, sujud menyembah dalam indahnya hadirat. Kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasih, biar belas kasih bawa hati kita ke tempat Tuhan, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Dia hadir di tempat ini.
Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, ya Bapa, penuhi. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kami undang Bapak Idwan sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya, Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, pencipta langit dan bumi. Engkau sudah mengundang kami datang ke hadirat-Mu Tuhan di tempat ini untuk beribadah kepadamu ya Allah, untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, ampuni semua segala kesalahan kami. Sucikan, kuduskan hati pikiran kami, agar kami dilayakkan di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, Engkau melawat kami, Engkau hadir di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan. Biar Tuhan terus beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan yang melihat hati kami semua anak-anak. Tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami ini. Dari awal, pertengahan sampai akhir. Biar nama-Mu saja yang diperpuji, dimuliakan. Bapa, berkati anak-anak-Mu yang dalam perjalanan yang belum sampai Kau tibakan mereka sampai di tempat ini. Untuk bersama-sama dengan kami anak-anak-Mu. Memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati pemain musik, song leader, bahkan hamba-Mu membawakan firman-Mu Tuhan.
urapi kami semua dengan urapan-Mu yang baru. Terima kasih Bapa. Kami disegarkan, biar terus Tuhan beserta dengan kami sampai akhir zaman, sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Bapa surga yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa. Kami alaskan doa sembahyang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Idwan. Bapak Ibu, mari beri salam kepada saudara-saudara kita yang terkasih, yang bersama-sama hari ini kita akan memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu, siapakah dia yang pekerjaannya paling sempurna? Dia sudah menyelamatkan kita, mati di Golgota. Dan dia menyediakan penolong yang setia untuk kita. Dialah yang pantas untuk kita harapkan. Kita angkat pujian, pengharapan. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang subur. Yesus, Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan tenang. Ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Haleluya, katakan Yesus harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepah dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang subur. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebagai penolong yang setia, Roh Kudus ada di setiap segi hidup kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, Dia setia selalu berada di dekat kita dan bekerja, turut beserta bekerja untuk kita. Kita percaya dengan penuh iman Bapak Ibu. Karena itu mari kita mau angkat pujian. Segala pujian dan syukur, naikkan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan kepada kita. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku
Terima kasih Yesus. Kita mau ingat semua kebaikannya. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sekali lagi, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Berikan hormat dan syukur kita. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Dan Dia yang mengasihi kita saat ini akan berfirman untuk kita. Itulah jawaban dari apa yang kita tanyakan. Jawaban dari semua yang kita hadapi. Dia sungguh mengetahui. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Kasih yang sempurna. Kita mau sambut firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Untuk Dia ajar dan Dia isi. Memberikan kekuatan bagi kita. Kasih yang
karuniamu, Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sungguh sempurna kasih-Nya untuk kita, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu, Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Terima kasih Yesus, karena Engkau selalu ada bagi kami. Tidak pernah kami merasa sendiri Tuhan. Sungguh Roh Kudus-Mu itu setia ada dimanapun kami berada. Karena itu Bapa, sekali lagi pada hari ini, pada pagi ini, kami mau buka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Firman yang secara pribadi Engkau akan berikan kepada kami satu persatu. Kami tahu Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu penuh dengan kuasa dan urapan. Dan hanya dari Tuhan kata-kata yang akan terucap. Dan kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saatnya kepada Bapak Pendeta Revi Awandatu untuk menyampaikan firman. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, saudara. Selamat kita berjumpa kembali di minggu pertama bulan Juni.
Saya rasa ada sesuatu yang beda ibadah pagi hari ini. Saya rasakan dia ada. Nah, saya bisa rasa dari puji-pujian, dari permainan musik, tapi ada satu yang beda. Dan itu yang sebetulnya kita selalu harapkan ya, di dalam pengiringan kita kepada Yesus. Bahwa hidup kita tidak begitu-begitu saja. Ya. Setiap kali kita bertemu atau merasakan hadirat Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh betul mengasihi Dia, maka Dia tidak sayang untuk memberikan kuasanya, untuk memberikan satu keadaan yang Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena hanya dekat segala sumber saja betul kita bisa mendapatkan ketenangan itu. Dan tidak kebetulan juga hari ini adalah hari Pentakosta. Hari di mana dirayakan atau diperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus 2000 tahun lalu di loteng Yerusalem. Tapi sebelum saya sampaikan firman, saya tadi diberitahu bahwa ada Bapak Sujono yang pemilik gedung. Nah, saya pribadi, Bapak yang baju biru ya. Oh, ya Bapak Sujono kan? Iya. Kami ucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan selama beberapa bulan ini untuk menggunakan ruangan ini sebagai tempat ibadah. Dan tidak pernah salah kalau kita memberikan tempat kita untuk dipakai oleh pekerjaan Tuhan. Ya. Bukan saja hanya sekedar ruangan secara fisik, tapi ruangan secara psikis atau secara di dalam hati atau di dalam akal pikiran kita juga kalau kita kasih kepada Tuhan. Nanti saudara akan lihat banyak hal yang saudara tidak pernah duga akan terjadi dalam hidup saudara. Nah, kembali kepada tema pada bulan ini adalah Roh Kudus, penolong yang setia. Bicara mengenai Roh Kudus. Roh Kudus ini sering disebut atau dinyatakan sebagai the forgotten God, Tuhan yang dilupakan, ya, atau Tuhan yang nomor 3. Kesannya Roh Kudus ini ada di bawah Allah Bapa, Allah Putra, Yesus Kristus, dan baru Roh Kudus. Karena kita sebut seperti itu, jadi kita anggap Roh Kudus ini dalam pekerjaan, dalam kuasa, dalam hakikatnya, dia ada nomor 3 di bawah 2 pribadi yang sebelumnya itu. Roh Kudus ini sering sering diperkosa oleh banyak hamba Tuhan, oleh banyak gereja. Karena pemahaman terhadap Roh Kudus yang dangkal. Pemahaman bahwa Roh Kudus itu hanya terbatas kepada bahasa roh. Di mana orang akan disebut dipenuhi oleh Roh Kudus kalau dia bisa atau dalam saat dia mengucapkan bahasa-bahasa yang tidak dikenal oleh dirinya sendiri. Roh Kudus lagi banyak dipakai oleh beberapa gereja sebagai satu roh yang bisa menggerakkan manusia saat ada di dalam ibadah. Saudara mungkin pernah lihat ada ibadah dan ada altar call yang maju ke depan banyak orang.
Dan sesudah mereka maju ke depan, didoakan oleh hamba Tuhan. Orang-orang itu langsung bergoyang-goyang dengan keras. Teriak-teriak, menjerit-jerit. Dan ada beberapa contoh yang sampai terkapar jatuh. Tuh. Dan kita bilang, wow, kuasa Roh Kudus bekerja di situ secara luar biasa. Pemahaman yang kurang terhadap Roh Kudus membuat kita tidak begitu mengenal Dia. Saat kita kurang pemahaman terhadap seseorang dan kita tidak mengenal Dia, maka kita sukar untuk dekat dengan pribadi itu. Dan kalau kita tidak dekat dengan pribadi itu, kita tidak akan menghabiskan banyak waktu dengan pribadi itu. Dan saat kita tidak menghabiskan banyak waktu dengan pribadi itu, kita tidak memiliki Dia. Saudara disebut suami istri bukan saja karena saudara nikah diberkati di gereja, tapi saudara habiskan waktu bersama dengan orang yang saudara kasihi itu. Mulai dari pernikahan sampai mati, ada waktu yang dihabiskan. Tapi ini Roh Kudus kasihan saya. GPDI, kita percaya bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu berbicara dengan bahasa lidah atau bahasa roh. Salah? Tidak. Karena itu memang firman Tuhan. Karena tanda yang pertama ditunjukkan saat Roh Kudus datang adalah bahasa lidah. Gereja-gereja karismatik dia angkat lebih tinggi lagi. Makanya kalau tadi saudara dengar penjelasan saya mengenai ada orang altar call maju dan begitu maju mereka, seperti kerasukan. Dan mereka goyang-goyangnya, mereka pegangan tangan. Mereka itu kepala kalau digoyang. Kalau saudara pernah lihat konser rock, pernah lihat konser rock? Ya pemain gitar rock gitu. Saat mereka dengar dan mereka goyang-goyang kepalanya. Pernah lihat kan ya saudara ya? Saya pernah lihat dengan kepala saya sendiri itu rekaman di satu gereja. Semua yang maju begini semua. Dan semua jemaatnya wow, ada urapan Tuhan bekerja luar biasa di sini. Hamba Tuhan gembalanya dipuji-puji, disanjung-sanjung. Mau pergi ke Israel dibiayain. Belum punya rumah di situ kasih pinjem nih rumah saya. Belum punya mobil, dibeliin mobil. Kenapa? Karena mereka lihat saat hamba Tuhan ini bicara atau membawa firman atau berdoa, ada kuasa Roh Kudus bekerja. Tapi beberapa saat kemudian itu pendeta di penjara karena kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sesama jenis. Bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6, lebih dari 10 anak jemaat. Saudara lihat, itu semua mulai dari pemahaman mengenai Roh Kudus yang salah. Kita hanya fokus kepada manifestasi Roh Kudus yang kelihatan mata dan kita terpukau. Dan kita berhenti di situ. Orang GPDI kadang stop mengenai Roh Kudus saat dia bisa bahasa roh. Tapi di luar dia masih bisa berbuat dosa. Roh Kudus tidak begitu, saudara. Roh Kudus jauh lebih dalam daripada itu. Yang saudara lihat tadi, yang saudara dengar saya cerita, itu cuma karunia roh. Tapi Roh Kudus itu lebih daripada sekedar karunia. Coba kita buka dulu ayatnya di Yohanes itu. Yohanes 14. Nah, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu
selama-lamanya. Permintaan dari Yesus kepada Bapa bahwa dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Penolong yang lain dalam bahasa aslinya adalah allos parakletos. Penolong yang sama dengan penolong yang sebelumnya. Kalau saudara makan di restoran, saudara pesan nasi goreng yang jauh. Dan nasi goreng yang jauh itu habis. Karena saudara suka dan saudara masih ingin. Saudara pesan lagi. Saya pesan lagi, satu lagi yang sama seperti yang barusan saya makan. Maka yang datang akan persis sama dengan yang kita inginkan. Saat Yesus bilang, aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Allos parakletos. Artinya, penolong yang sama karakter dan hakikat dan kuasanya dengan Yesus Kristus. Dia tidak di bawah Yesus. Dia tidak di atas Yesus. Dia sama dengan Yesus. Kuasanya sama dan pekerjaannya sama. Apa? Penolong. Dari situ kadang kita lupa bahwa kita ini perlu ditolong. Bukan saja untuk diselamatkan dari dosa. Itu sudah selesai di kayu salib. Yesus menjadi penolong untuk kita saat dia mempersembahkan hidupnya mati di kayu salib. Tapi ini Roh Kudus menjadi penolong kita untuk apa? Kenapa kita mesti ditolong? Masih perlu ditolong. Kan kita sudah punya Yesus. Kalau saudara ingat, perjalanan bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Ya, bangsa Israel dijajah. Terus mereka berteriak. Dan Allah mendengar. Saat Allah mendengar, dia suruh Musa. Tarik keluar. Bawa bangsaku keluar dari Mesir itu supaya mereka bisa beribadah kepadaku di padang gurun. Dan akhirnya Musa jalan. Dia bawa, mau tarik keluar. Firaun keras hati kan? Sampai harus ada 10 tulah. 10 tulah. Dan tulah yang terakhir anak sulung mati. Di malam itu, semua orang Israel disuruh potong anak domba dan ulas darahnya di pintu. Dan setelah itu mereka bisa keluar. Setelah mereka keluar, ada tiang, apa saudara? Tiang awan dan tiang api yang menuntun mereka masuk sampai ke tanah Kanaan selama 40 tahun. Allah Bapa yang punya rencana keselamatan untuk kita semua. Dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Atau saat orang Israel keluar dari Mesir malam-malam, itu disebut Paskah, merayakan mereka keluar dari Mesir. Ada gambaran Yesus. Pekerjaan Yesus selesai di situ, tapi pekerjaan Tuhan belum. Kenapa? Karena kalau tidak ada tiang awan dan tiang api, mereka tidak akan sampai ke tanah Kanaan. Tiang awan, tiang api adalah gambaran dari Roh Kudus. Jadi dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya, sekarang kita sedang menjalani penyertaan dari Roh Kudus. Pekerjaan Yesus sudah selesai. Sekarang Roh Kudus yang bergerak, yang bekerja, yang bersama untuk kita. Makanya tadi pemimpin pujian Ibu Dokter bilang, dia yang akan selalu menyertai kita selama-lamanya. Itu Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus bilang, aku akan menyertai kamu selama-lamanya. Maksudnya rohnya dia, rohnya Allah, rohnya Tuhan. Rohnya yang kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Tujuan Roh Kudus dikirimkan adalah supaya kita mengenal Yesus jauh lebih dalam lagi. Tujuan Yesus dikirimkan agar orang Israel saat itu mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Yesus bilang, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Allah. Karena aku dan Allah adalah satu. Tapi Roh Kudus juga dengan Yesus adalah satu. Tanpa Roh Kudus, saudara baca firman Tuhan,
nggak akan ngerti apa-apa. Tanpa Roh Kudus, saudara dengar firman Tuhan, tidak akan dapat rema apa-apa. Tanpa Roh Kudus, saat saudara memuji Tuhan, itu pujian bisa hanya dari mulut saja. Tapi mungkin saudara bingung, kenapa sebelah gua nangis kelihatannya. Pujiannya sama, tapi saya memuji biasa saja. Tapi kenapa yang di sebelah saya terus dia usap-usap mata? Terus kalau saudara sinis, mungkin dia sedang punya masalah. Mungkin dia sedang punya hutang. Tapi tidak. Kalau Roh Kudus bekerja di dalam saudara saat ibadah, itu yang akan membuat kita makin dekat tertarik lagi kepada pribadi Yesus dan Allah. Makanya di dalam ruang suci di tabernakel, ada meja roti pertunjukan, ada mezbah dupa, ada kaki dian. Tidak ada sumber cahaya, semuanya gelap rapat. Sumber cahaya satu-satunya dari kaki dian. Kaki dian ini bicara mengenai Roh Kudus. Dan kami diajar, dan saya ajar saudara sekarang. Itu merupakan gambaran bahwa terang dari Roh Kudus yang hanya bisa menyebabkan firman Tuhan itu nampak keluar di mata kita. Dan terang dari Roh Kudus yang bisa membuat penyembahan kita menjadi dupa yang harum untuk Tuhan. Makanya ada orang yang baca Yohanes 3 ayat 16, ayatnya sama. Tapi yang satu nangis, yang satu biasa saja. Kita mau ambil contoh, salah satu contoh yang baik kita buka di Kisah Rasul 3, coba saudara, kita baca dari ayat pertama. Pada satu hari, menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Terus, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah pada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Ayat 7 terakhir. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dari ayat yang barusan kita baca, ada orang lumpuh. Dia punya kaki tidak? Punya. Tapi lumpuh tidak bisa digunakan. Semua orang yang ada di gereja ini, saya percaya, semua sudah lahir dengan sepasang kaki. Betul ya? Tidak ada yang lahir tanpa kaki, terus baru beberapa tahun kemudian ditambahkan itu kaki. Kaki itu sudah kita dapatkan dari lahir. Tanpa harus kita mengerjakan apapun, itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi apakah kita sudah bisa menggunakan kaki sejak lahir? Apakah kita sudah mulai berjalan sejak kita lahir? Apakah kita sudah mulai merangkak keluar jalan, keluar dari kandungan ibu kita? Nah, saat kita keluar dari kandungan ibu kita, kita ditarik, diseret oleh dokter. Setelah menjadi bayi pun, kaki bukan sesuatu yang natural, langsung bisa berdiri dan berjalan. Itu harus kita latih.
kaki itu agar bisa kuat dan bisa membawa beban tubuh kita berjalan kemana-mana. Orang lumpuh selama hidupnya dibilang dia lumpuh sejak lahir. Artinya apa? Dia bawa kakinya itu, beban kakinya itu dengan dua tangannya atau dengan orang lain. Dia bawa. Kakinya tidak mendukung dia. Kakinya tidak membawa dia. Tapi dia yang membawa kakinya. Orang Kristen, dia punya Roh Kudus. Bukan saat dia berbicara dalam bahasa roh. Saat saudara percaya kepada Yesus dan terima dia sebagai juru selamat dan dibaptis di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Instantly setelah saat itu juga Roh Kudus datang masuk ke dalam hati dan hidup saudara masing-masing. Itu Yesus pun setelah dia dibaptis barulah turun Roh Kudus seperti burung merpati. Ingat saudara, Roh Kudus ini ada di dalam setiap hati saudara. Jangan saudara pikir kalau saya tidak bisa bahasa roh, tidak ada Roh Kudus di dalam saya. Dia tidak ditentukan oleh kemampuan karunia saudara. Firman Tuhan bilang sejak kamu menerima Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus itu diberikan kepadamu. Sayangnya kita seperti orang yang lumpuh itu. Kita belum bisa menggunakan Roh Kudus. Roh Kudus yang seharusnya menopang hidup kita. Membuat kita bisa berdiri dan berjalan mengikuti rancangan Tuhan. Malah yang kita pakai usaha kita sendiri jalan terus. Itu yang membuat berat perjalanan hidup kita. Banyak saat kita pertama lahir, kelahiran pertama, itu kita punya kaki. Tapi saat kita lahir baru, kelahiran yang kedua, saat saudara percaya dan terima Yesus dan dibaptis, itu saudara terima Roh Kudus. Kita ini sebetulnya lebih daripada murid-murid Yesus. Dalam pengertian apa? Murid-murid Yesus baru terima Roh Kudus saat mereka berdoa di loteng Yerusalem. Kita terima Roh Kudus saat kita percaya dengan iman bahwa Dia juru selamat dan dibaptis, maka Roh Kudus diberikan kepada kita. Kita sama kayak murid-murid. Murid Yesus memangnya murid-murid yang hebat? No. Orang yang licik, orang yang penakut, orang yang kasar, orang yang peragu, orang yang penipu, tukang pajak. Bukankah itu sama dengan kita semua? Tapi Yesus pilih mereka semua untuk menjadi murid Dia. Tapi saat mereka menjadi murid Yesus di perjalanannya, sudah perhatikan. Ada yang pergi meninggalkan Yesus. Ada yang menyangkal Yesus. Ada yang bunuh diri. Ada yang bilang, aku gak percaya kalau aku belum melihat dan mencucukkan tanganku sendiri di lubang itu. Tapi sejak Roh Kudus turun di atas mereka dan bekerja di hidup mereka, tidak ada satupun murid Yesus yang meninggalkan Dia. Mereka menyerahkan hidupnya untuk Yesus. Itu kenapa? Karena Roh Kudus sudah mulai mengambil alih hidupnya, berjalan di dalam hidupnya. Kadang kita seperti orang pada umumnya. Kita bilang bahwa aku punya Yesus. Betul. Tapi apakah Yesus punya kamu? Aku memiliki Yesus, iya. Tapi apakah Yesus memiliki kamu? Aku punya Roh Kudus, ya. Tapi apakah Roh Kudus memiliki kamu? Makanya Yesus selalu bilang dalam Yohanes 15 juga,
Kalau aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, selalu ada dua hal. Begini saudara, kita semua di sini orang Indonesia, kecuali ada yang punya paspor Amerika dan nggak punya paspor Indonesia. Tapi saya cukup yakin di sini semua punya paspor Indonesia. Kalau ada yang belum punya, bikin segera. Lebih gampang sekarang ya. Kita tinggal di Indonesia, kita diajar dari kecil. Dasar negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Orang Indonesia, kita tahu Pancasila dasar negara. Tapi apakah semua orang Indonesia memiliki pemahaman, mempercayai bahwa Pancasila adalah dasar negara saya? Tidak. Ada beberapa orang Indonesia, saya Indonesia, tapi dasar negara saya bukan Pancasila. Saya lebih memilih dasar negara saya berdasarkan agama. Orang Kristen kita jangan sampai kayak begitu. Kita hanya Kristen di luar saja. Iya, saya percaya Yesus. Saya punya Yesus. Saya miliki dia. Tapi apakah dia memiliki saudara? Karena hanya itu yang membuat kita bisa berjalan di dalam roh. Roh Kudus di Yohanes 14 yang barusan kita bicara. Aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Dia itu pribadi, saudara. Pribadi yang bisa berduka. Pribadi yang bisa marah, yang bisa kecewa. Dia ingin diajak ngomong, dia suka diajak bicara oleh kita. Dia lebih mengasihi kita, jauh lebih besar daripada kita mengasihi dia. Hanya kita saja yang tidak pernah sadar. Dia ingin membangun satu hubungan. Saudara bicara kepada Roh Kudus itu. Bicara kepada Roh Penolong itu. Yesus sudah selesai. Pelayanan Yesus hanya 3,5 tahun. Untuk bangsa Yahudi. Tapi penolong yang sama dengan dia, kuasanya yang sama dengan dia diberikan kepada saudara dan saya, itu sampai selama-lamanya. Artinya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Atau sampai akhir di umur hidup kita. Dan ingin dia menjalin komunikasi sama saudara saya. Karena dia pribadi. Pribadi jangan pernah dikecewakan, jangan pernah dilupakan saudara. Ada suami istri hidup tahunan, puluhan tahun mungkin. Pasangan A dan B, pasangan C dan D. Tapi yang satu lebih erat, lebih kuat ikatannya. Kenapa? Karena mereka sering menghabiskan waktu berbicara satu sama lain. Sedangkan yang pasangan yang satunya lagi, begitu sampai rumah, pulang kerja, capek, gue mau istirahat, gue mau nonton TV aja, gue mau denger, gue mungkin mau lihat handphone kayak browsing apa, atau gue punya iPad apa segala macam. Komunikasi tidak dijalankan. I don't talk to you, you don't talk to me. Tanpa komunikasi, tidak ada satu persekutuan yang akan terjalin. Roh Kudus juga seperti itu. Dia pribadi ajak bicara. Setiap saat bisa ajak bicara. Saat saudara mendengar ada satu suara yang bicara mendadak, itu bukan suara mama papa. Saya pernah saudara naik mobil. Dulu saya pulang pergi Bandung Cianjur. Kalau kuliah, waktu kuliah saya pergi Senin, pulang Jumat ke Cianjur. Dan waktu saya muda, saya ngebut. Mobil yang bisa kejar saya nggak lebih dari 3. Ya, kalaupun dia kejar saya coba kejar balik. Kalau saya tidak bisa kejar balik, malu saya pulang ke rumah atau datang ke Bandung. Saya seperti itu. Sampai satu kali waktu saya pergi ke Bandung, saya biasa, saya ikutin, oh ada satu mobil di belakang, nempel sekali ke saya. Begitu saya lihat, ambulans. Iya, tapi ambulans zaman tahun 90-an tidak seperti ambulans sekarang. Ambulans sekarang kan ambulans kosong juga nyalain lampu ya, sama sirine. Dia nggak nyalain lampu, dan saya bisa lihat itu ambulans kosong. Dia tempel saya.
Saya kejar mobil lain, dia tempel terus, sampai akhirnya dia bisa kejar saya karena dia menang nekat aja. Jadi maksudnya dia tahu ada mobil depan, tapi dia tetap kasih masuk. Kasih masuk. Saya coba tempel dia kan, saudara. Tapi karena dia menang di nekat, agak susah. Dia lebih nekat. Sampai akhirnya ada satu suara di dalam hati saya. Sudah. Itu jelas. Itu jelas suaranya tuh. Sudah. Akhirnya saya angkat pedal gas dan saya tidak lagi tempel dia. Itu nggak sampai 2 menit. Saya lewat dia terus. Saya lihat ambulans itu sudah terbalik loh, saudara. Ban di atas, bannya masih muter. Jadi baru, memang ini baru bus. Jadi yang seperti itu tuh Roh Kudus, Mas. Dia kadang mengingatkan kita, jangan. Sudah, kamu tahu dia bukan orang yang baik. Kenapa kamu terus ingin dekat dia? Misalnya. Sudah, jangan. Kalau kamu datang ke perkumpulan itu, dengar apa yang mereka paling sering bicarakan. Apa mereka sering bicarakan kebaikan dalam hidup atau kesalahan orang? Sudah, kurangi saja. Kadang sekarang buat saya, kalau saya mau nonton, saya sering nonton YouTube, apalagi kalau saya lagi treadmill di rumah. Nonton YouTube videonya macam-macam. Saya suka video singa, binatang buas, singa makan mangsanya. Pokoknya saya seneng lah nonton yang singa, leopard, cheetah yang di Amerika tuh saya seneng. Sampai terus, begitu ada satu titik di waktu saya berjalan, ada suatu suara di dalam hati saya. Apa sih yang kamu dapat, Rev? Ya kamu lihat macan makan itu, terus habis itu apa? Kamu puas, terus kalau udah puas apa? Nah, saya mulai dan saya mulai memfilter apa yang saya mau tonton. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang memberitahu saya. Sudah. Bukan itu lagi waktunya, bukan itu lagi masanya. Dan bukan yang terakhir. Dalam Galatia ditulis oleh Paulus, kalau kamu hidup di dalam Roh, maka kamu tidak akan. Coba saya cari dulu sebentar ya, saudara ya. Atau kalau saudara ada yang sudah dapat duluan, saudara boleh kasih tahu saya. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Lihat saudara, pertama hidup dulu oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Daging ini apa? Daging ini sesuatu yang sudah ada sejak kita lahir. Keinginan-keinginan dasar manusia yang jauh dari kekudusan Tuhan. Berbohong, daging. Nipu orang, daging. Nggak bayar hutang juga daging, saudara. Ngomongin orang, saudara sudah tahu lah apa itu daging. Tapi saat saudara menerima Yesus sebagai juru selamat dan dibaptis, lahir baru, maka ada Roh Kudus yang diberikan dalam hidup saudara. Manusia roh saudara mulai baru lahir. Tapi saudara bayangkan, manusia daging kita sudah lama ini hidupnya, dan manusia roh kita masih kecil. Makanya roh dan daging itu selalu bergulat di dalam pikiran dan di dalam hati kita. Saudara kerasukan setan, didoain, diusir, itu keluar setannya. Tapi yang namanya daging,
Saudara mau doa sampai muntah-muntah pun nggak akan keluar dari hidup saudara. Karena itu memang natur manusia, sesuatu yang harus ada di dalam hidup kita. Tapi kita, kalau sudah lahir baru, manusia roh, dibilang, kalau kamu hidup roh, oleh roh, walk in the spirit, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging atau berdosa. Jadi, bukan, oh kamu gak akan penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Lihat aja kelakuannya. Masih suka ngerokok, minum minuman keras, keluar malam, clubbing sana sini. Mana ada Roh Kudus hidup di situ? Nah, Roh Kudus bukan ditentukan oleh apa yang kita kerjakan. Justru Roh Kudus akan menentukan apa yang akan kita kerjakan. Bukan kalau kita hidup terus menjauhi ini, itu. Yang tadi saya bilang terus Roh Kudus ada. No, Roh Kudus sudah ada di dalam hidup saudara semua. Masalahnya apa? Kita berjalan mengikuti Dia atau daging. Tapi kalau kita berjalan di dalam roh, roh itu yang akan bicara kepada kita. Sudahlah. Mau apa lagi? Mau apa terus-terusan kamu begitu? Enggak cukup. Sudah. Cukup. Saya akan tutup, Ada ciri-ciri orang yang tidak hidup dengan Roh Kudus itu seperti yang tadi kita baca di dalam Kisah Para Rasul 3. Orang lumpuh, ini sudah 9:30 ya. Saya lupa jadwal saya, bentar ya saudara. Saya nggak dikirimin nih tadi malam. Biasanya saya dapat. 50 menit sekarang. Oh sama perjamuan kudus, hah? Terus sama perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Orang lumpuh, punya kaki, tapi lumpuh. Nggak ada kemampuan. Dia datang ke gerejanya kenapa? Hanya bisa datang ke gereja kalau dibawa. Orang Kristen ada yang gitu. Ada yang mau kebaktian kalau dijemput. Saya nggak ngomong di sini, saya nggak tahu ya saudara. Saya ngomong di Cianjur. Ada jemaat kami, kaum muda. Jadi kami lagi reach out gitu, kaum muda yang sudah lama tidak kebaktian, kita ajak kebaktian apa segala macam. Terus dia jawabnya apa? Ya kalau mau ngajak ke kebaktian ya jemputlah kita. Sampai yang pengurus kaum mudanya sampai marah. Atuh kok dia tuh punya mobil, dia tuh bisa nyetir. Dia pergi itu naik mobil kemana saya pernah lihat, sekarang kalau mau ke gereja dijemput. Nah, itu mudah. Itu bukan orang yang punya Roh Kudus hidup menguasai dirinya. Kalau ada Roh Kudus dia tidak seperti itu. Dia akan pergi dengan sendirinya tanpa disuruh, tanpa diminta. Kenapa? Karena Roh Kudus manusia roh yang menguasainya. Dan Roh Kudus selalu membawa kepada segala kebenaran. Makanya ada selalu kerinduan untuk dengar firman Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan. Nah saudara ingat, kalau di dalam hati saudara ada timbul itu. Ingin doa, ingin baca, ingin dengar, ingin nyanyi. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan itu yang Tuhan inginkan, menolong kita. Nggak mudah jadi orang Kristen. Makanya harus ditolong. Kalau mau jadi orang biasa mah gampang. Mau marah tinggal marah. Ada orang jahat tinggal balas. Orang nipu tinggal kita balik tipu. Kita orang Kristen gak boleh gitu. Apakah kita mampu? Gak mampu kalau gak ada Roh Kudus. Dan contoh yang lain orang yang hidup. Yang tidak hidup dengan Roh Kudus. Orang lumpuh itu digotong, dibawa, dan disimpan di mana? Di pintu gerbang bait Allah. Tidak dibawa masuk ke bait Allah. Jadi orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus seperti badannya duduk di kursi, tapi pikirannya ada di pintu keluar nanti. Ya, seperti yang saya sudah sering bilang.
Badannya masih di sini, tapi pikirannya sudah berencana. Nanti dari sini mau janjian makan sampai situ 10:30 sampai jam 1. Terus ke situ ngapain lagi ya? Formula E udah kemarin katanya. Oh, kemana lagi? Oh, ya mungkin mau cobain itu yang di Kelapa Gading ada kampung Cina itu yang baru ya. Mungkin mau ke situ, bagus kan buat foto-foto. Padahal masih di sini nih, gitu. Dan yang terakhir kadang orang yang belum dipenuhi Roh Kudus, dia meminta hal-hal yang sekunder, seperti orang lumpuh itu. Dia tidak minta sembuh, dia minta uang, dia minta harta. Cari Tuhan bukan cari Tuhannya. Seperti lagi, cari berkatnya. Coba cari pribadinya. Nah saudara, kita belajar pagi ini. Roh Kudus itu pribadi. Dan pribadi yang datang untuk diam tinggal beserta dengan kita untuk menolong kita. Dan hubungan kita dengan Roh Kudus tidak bisa lebih tinggi daripada ketaatan kita terhadap Dia. Saat saudara dengar ada suara di dalam hati saudara yang bilang jangan lakukan itu lagi, tapi lebih baik kerjakan apa yang berkenan kepadaku. Saudara taat atau tidak kepada itu. Dan itu akan membawa saudara makin dekat, makin dekat, makin dekat. Dan akhirnya menjadi satu di dalam hidup saudara. Atau makin jauh. Tapi ya saya mau... Jangan ngomong saya perlu perbaiki karakter saya. Lebih baik saudara perbaiki hubungan saudara dengan Roh Kudus. Ya. Kalau Roh Kudus bekerja, otomatis karakter saudara juga berubah. Karakter mah paling susah dirubah. Ya. Seperti papa saya kan termasuk orang yang galak ya, yang keras, yang Judas kan ya? Iya, mau dibilang enggak juga ada Judas dia mah ya. Tapi coba saudara bayangkan, saya nggak pernah bisa bayangkan orang yang sejudas dia, segalak dia, dalam tanda kutip ada yang bilang sombong ya, cuman mungkin karena belum kenal aja. Ya, kalau di rumah waktu akhir-akhir hidupnya sekitar berapa bulan, itu kalau dia makan, dia nawarin loh ke saya, saudara. Dia makan siang di meja gitu. Saya lagi ada di ruang tamu, dia bisa agak teriak, makan rep. Makan rep. Kalau saya ke gereja antar satu mobil memang, itu kalau dia turun dia bilang terima kasih. Kalau dia turun dari mobil juga waktu pulang ke rumah, dia juga bilang terima kasih rep. Itu mungkin buat saudara hal yang biasa. Tapi buat saya itu sesuatu yang luar biasa. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bisa merubah seseorang. Kita tidak tahu kapan berubahnya. Tapi Roh Kudus bisa berubah. Kadang kalau saya bandingkan dia dengan yang lain, saya nyetir gitu di gereja, saya bawa orang naik turun mobil ke gereja, pulang ke rumah. Yang sekarang nggak ada yang bilang terima kasih rep. Bukan saya karena ingin saya diterima kasih. Bukan karena saya nyindir orang yang tidak berterima kasih. Tapi saya kagum terhadap pekerjaan Roh Kudus yang bisa bekerja melebihi apa yang kita pikirkan, saudara. Jadi saudara, dekati dia, bicara kepada dia, doa kepada dia, minta tolong kepada dia. Kalau ada orang di sekitar saudara yang sepertinya susah untuk diajak ngomong, keras kepala, Roh Kudus, aku mohon kepadamu, hanya Engkau yang sanggup. Rubahlah dia. Rubahlah aku juga. Haleluya.
Puji Tuhan, demikian saudara firman Tuhan. Mari sekarang kita akan masuk ke perjamuan. Saya undang pemain musik dan singer, kita akan nyanyi lagu salibnya, dan para pelayan perjamuan juga. Salibnya, 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 selama mulia dosaku oleh darah Yesus. Kita nyanyi pada satu bukit. Jauh dari sini ku melihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Saudara sudah dapat semua? Ada yang belum? Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku lihat cintanya aku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Mari saudara kita bangkit berdiri. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu, ku lihat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Haleluya Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti ini di atas kepala kita. Roti yang menjadi lambang dari tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan untuk kita semua. Roti hidup yang turun dari surga, yang mati di kayu salib untuk membayar semua dosa kita. Roti yang memberikan kita kehidupan rohani, yang memiliki kita kelimpahan, yang memuaskan kita senantiasa dalam firman Tuhan yang kita nikmati. Dan dalam roti ini kita tahu ada kuasa yang luar biasa.
tubuh Yesus, bilur-bilurnya itu sudah tercurah darahnya dan menyucikan dan menyembuhkan semua penyakit kita semua. Dan saudara, pada malam Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan roti ini. Dan sekarang saudaraku, mari kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur ini yang menjadi lambang dari darah Yesus Kristus. Darah yang murni, darah yang suci, darah yang sama dengan darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Tapi darah yang menyucikan, mengkuduskan kita, bersih dari dosa-dosa kita. Darah yang tidak pernah akan bisa kita bayar dengan apapun nilainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan pada malam itu juga, sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum anggur ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang kami tidak layak ini, tapi Kau berikan. Terima kasih untuk kematian-Mu. Dan terima kasih untuk perjamuan ini yang senantiasa mengingatkan kami untuk setiap kali korban yang Kau berikan di kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat lagu itu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, amin Tuhan, karena salib-Mu saja yang membuat kami. Karena salib-Mu yang memberi kami kemenangan atas dosa. Dan biarlah kami boleh hidup di dalam kemenangan itu bersama dengan Roh Kudus-Mu, Roh penolong yang lain yang senantiasa memampukan kami untuk melewati segala masalah dalam hidup ini. Karena kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri, kami tidak pernah ditinggalkan. Ada penolong itu, ada penghibur itu yang hidup di dalam kami semua. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu boleh turun, tidak saja turun tapi hidup menguasai kami semua. Karena kami tahu hanya dengan Roh-Mu kami boleh hidup benar, hanya dengan Roh-Mu kami boleh hidup kemenangan, hanya dengan Roh-Mu bisa membawa kami mengenal Engkau siapa sesungguhnya. Oh Tuhan, turun kuasai jemaat-Mu pada pagi hari ini dan selamanya dengan kuasa itu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Karena salib-Mu, ku hidup. Dengan hormat saya undang Bapak Raj maju ke depan untuk berdoa. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita satukan doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Kami juga mengucap syukur kepada Engkau Bapa yang Kau baca firman-Mu Bapa dengan kuasa Roh Kudus Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa yang Engkau memberi firman untuk kami semua Bapa
yang untuk kami perlu hari-hari hidup ini Bapa, firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami juga baru saja Bapa mendapatkan perjamuan kudus Bapa yang Engkau dapatkan saling untuk kami semua Bapa. Terima kasih Bapa. Ampunilah kami Bapa, dosa-dosa kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Bapa hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Raj. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Atas nama seluruh jemaat AMS tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Revi Awandatu yang sudah menjadi saluran berkat untuk kita semua, dan kita sungguh hari ini telah dipuaskan olehnya. Dan Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Saudara Steven. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, ada sukacita besar pada pagi hari ini. Amin. Sebelum saya membawa pengumuman, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, boleh mengangkat tangannya. Selamat datang Bapak, kami mengundang Bapak untuk mengikuti ibadah kami selanjutnya. Minggu depan ada ibadah onsite hari Minggu, jam 8 diawali dengan doa Bidstone dan dilanjutkan dengan ibadah jam 8.25. Bagi Bapak Ibu yang berada di luar kota atau di luar negeri bisa mengikuti ibadah kita melalui online, melalui Zoom, jam 8.25. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin menonton kembali ibadah-ibadah kita yang sudah lalu, bisa mengeklik di YouTube atau men-search Pendeta Jaya Awandatu Ministry dan akan terlampir layar seperti ini. Selanjutnya, kami juga mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah Bidstone PDAMS jam 7:30 malam sampai jam 8:30 malam setiap hari Selasa. Untuk meeting ID dan passcode bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Liling atau yang terdapat di layar. Selanjutnya, setelah ibadah ini ada ibadah online sekolah minggu jam 10.15 untuk meeting ID dan passcode sesuai terdapat di layar. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy. Kami juga mengundang seluruh jemaat untuk usia tunas muda kelas 5-9 hari Jumat untuk mengikuti ibadah online jam 7 malam untuk meeting ID dan passcode sesuai yang ada di layar. Kami juga mengundang seluruh remaja dan dewasa muda PDMS untuk mengikuti ibadah online hari Sabtu jam 7:30 malam bersama Pastor Nemo Bahari untuk meeting ID dan passcode sesuai yang terdapat di layar. Untuk tema bulan Juni 2022 yaitu Roh Kudus Penolong yang Setia, mari kita doakan sama-sama agar tema ini bisa menjadi berkat buat kita dan menjadi pengingat dan penuntun kita selalu. Kami juga menghargai Bapak Ibu untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun dan menghindari jabat tangan. Setelah ibadah selesai juga harus mengikuti arahan asyir. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa memasukkan amplop yang terdapat di kursi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan untuk amplopnya bisa meminta ke asyir yang berada di belakang. Sekian pengumuman dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini mari kita mau bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama angkat pujian El Shaddai dan nanti dengan kasih Ibu Gembala akan tutup dengan doa berkat. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Terima kasih Tuhan, pada akhir dari ibadah kami pagi hari ini, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau sudah memberkati kami Tuhan Yesus. Dan kedatangan kami Tuhan tidak pernah sia-sia Tuhan. Selalu Engkau memperbaharui kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk lebih dekat lagi kepadamu. Untuk selalu mengandalkan Engkau Roh Kudus, sehingga dalam perjalanan hidup kami Tuhan, kami dipimpin oleh Roh Kudus. Dari kebenaran sampai kepada kebenaran, dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kemarin Engkau sudah pimpin, kami percaya untuk hari ini, besok, dan selamanya Roh Kudus juga tetap bersama dengan kami dan akan memberikan hal-hal yang terbaik Tuhan. Dan kami juga mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya berkat-berkat-Mu Engkau sudah curahkan buat kami Tuhan. Kalau sebentar kami kembali ya Tuhan Yesus berpisah, Engkau tidak pernah berpisah dengan kami ya Tuhan Yesus. Anugerah dari Allah Bapa selalu bersama dengan kami. Kasih sayang-Mu Yesus yang tidak pernah henti-hentinya selalu ada juga buat kami. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu mempersatukan kami Tuhan Yesus. Dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sudah memberkati setiap pribadi kami yang ada pada pagi hari ini. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan Yesus. Baik jasmani, amat terlebih rohani. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.